Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di acara yang berbahagia ini, dan alhamdulillah prosesi pernikahan sudah berjalan dengan baik dan lancar. Maka kita doakan beliau ya dengan doa keberkahan sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ini doa yang Masya Allah ya. Kita mendoakan keberkahan, semoga keberkahan ada padamu dan kepada kalian. Semoga kalian berdua dikumpulkan, senantiasa dikumpulkan dalam kebaikan. Artinya kebaikan yang sangat banyak, maknanya luas. Kebaikan fid dunya wal akhirah. Tatkala seseorang sudah berikrar menikah, ini sejatinya dia telah bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berjanji. Dia sedang menanggung amanah. Dia menerima amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini bukan perkara yang ringan. Tatkala seseorang sudah ikrar, berakad nikah, maka dia menerima amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amanah, dia harus menjaga istrinya, menjaga anak-anaknya kelak. Dia harus menjadi pemimpin dari keluarganya, dan tanggung jawab besar ada pada suami. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian ini pemimpin, dan setiap dari kalian akan ditanya terhadap apa yang dipimpin, apa yang kalian pimpin. Jadi kita ini adalah pemimpin. Minimalnya kita pemimpin dari istri dan anak-anak kita, pemimpin keluarga kita. Maka dari itu di awal pernikahan ini, tentu ini adalah awal kebahagiaan ya, hari bahagia, terutama untuk beliau berdua. Tetapi paling tidak nasihat itu tetap manfaat ya. Ad-dinu nasihah. Agama kita ini adalah agama nasihat. Maka di awal ini akan kami sampaikan ya sesuatu yang ringkas saja, karena nanti untuk aplikasinya, amalannya itu ya tentu di dalam kehidupan sehari-harinya, kehidupan berumah tangga. Maka yang pertama, pesan saya untuk murid saya ini ya, pesan saya adalah jangan terputus dari belajar. Menuntut ilmu itu jangan sampai terputus. Sebagaimana nasihat para ulama ya, ciri binasanya seseorang itu diawali dari menjauh dari ilmu. Jadi tatkala seseorang menjauh dari ilmu, maka yang ada adalah keburukan. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sabdakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah menghendaki dirinya itu padanya ada kebaikan, maka yufaqihu fiddin, maka dia akan difaqihkan terhadap agama. Nah, seseorang paham agama yakni dengan belajar ilmu. Allah firmankan, hal yastawi ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apa sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tidak sama. Orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Maka yang pertama ini ya, jangan sampai lalai. Mungkin maklum ya, kalau manten anyar itu ya ada sunahnya, itu sunah sahabat ya. Dari para sahabat dulu kalau menikah mendapat seorang yang masih gadis, ikut seminggu rametumah. Iya. Iya, itu antum jarang dengar ya. Itu seminggu gak metumah. Gak metumah maksudnya itu keluar yang sifatnya untuk mubah, itu dia tahan. Dia di rumah aja sama istrinya. Tapi kalau untuk urusan yang wajib ya tetap keluar ya.
urusan yang wajib tetap keluar. Ada untuk urusan-urusan yang sifatnya mubah dia tahan, dia tetap dalam rumah bersama istrinya. Adapun kalau mendapat janda maka 3 hari gitu. Ngono, enggak langsung kelayapan ngopi karo kancane, enggak ya. Gitu. Ya, nuntut ilmu ini yang penting. Jadi jangan sampai lupa, dikuatkan dengan ilmu. Kenapa? Karena ilmu ini yang akan menjadi patokan kita untuk menjalankan roda rumah tangga. Ini dengan apa kalau enggak dengan ilmu? Seseorang yang tanpa ilmu ibarat berjalan di malam hari tanpa lentera, kesasar, nabrak-nabrak begitu. Jadi butuh ilmu kita ini. Nah, tatkala kita mengerti ilmu, ilmunya adalah furqan, bisa membedakan mana yang hak, yang batil, mana yang benar, mana yang salah, halal, haram, terbedakan dengan ilmunya itu. Ya, kemudian tatkala suami istri semangat untuk belajar ilmu din, belajar ilmu agama, maka dia akan menjalankan kehidupan itu sesuai dengan tuntunan agama. Ini nasihatnya masuk nasihat yang kedua. Yang pertama tadi adalah menuntut ilmu, tetap harus dengan ilmu. Yang kedua, menjalankan ya kehidupan berumah tangga sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan kaidah-kaidah agama. Karena kalau seseorang yang menjalankan agama tanpa dengan pegangan agama, pasti akan rusak. Namun dia ini seorang sarjana S3, ya doktor sekalipun, kalau tanpa tuntunan agama, ya tinggal tunggu tanggalnya saja, hancur rumah tangganya. Nah, maka yang kedua adalah hiduplah sesuai dengan tuntunan agama. Kemudian yang ketiga, nah ini yang ketiga, ini untuk Mas Nunung Widodo, untuk suami, untuk sang suami, nasihat saya, ya berusahalah untuk mencari rumah tinggal. Nek wong Jawa iki apa itu? Sandang pangan papan ya. Sandang pangan insya Allah mampu ya, mampu lah insya Allah. Sandang pangan mampu. Papan, papan itu rumah ya. Kita contoh Rasulullah SAW, masing-masing istrinya orang dikelompokno ya, pisah-pisah rumahnya itu. Iya, Hafsah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha punya orang tua? Punya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sudah sepuh kan? Sudah sepuh. Tapi Aisyah ikut Rasulullah SAW dengan rumahnya sendiri, Hafsah dengan rumahnya sendiri. Nah, inilah sebagai seorang istri, dia berbakti kepada suaminya. Tapi suami yang baik tidak akan mengizinkan istrinya durhaka kepada kedua orang tuanya. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, Bapak Damin tidak usah khawatir. Mas Nunung Widodo nanti dibekali dengan ilmu, maka dia akan paham, saya sebagai suami harus juga menjaga mertua, karena itu juga orang tuanya. Atau dibedakno. Nah, ini yang kadang keliru paham di situ. Ya, setelah menikah, nah, ini kan istri dari kak saya. Nah, itu kan. Setelah harus manut aku, mati urip aku. Iya, Pak, mati urip kowe. Nah, tapi ora iso koyo ngono kuwi. Orang tuanya si istri tanggung jawab suami. Itu. Nah, ini kadang yang miss di sini, banyak yang tidak memahami sampai di situ, sehingga yang dipahami hanya letolek saja begini, dipotong itu pemahamannya. Kalau istri tunduknya pada suami, suami baktinya sama ibunya kan. Nah, berarti mertua bukan orang tuanya. Lah ini salah ini. Ini salah. Tatkala dia sudah memiliki istri, maka orang tua dari istrinya itu adalah orang tuanya. Dia wajib untuk ikut menjaganya. Ya, nah ini harus dipenuhi oleh sebagai seorang suami. Maka rumah, cari rumah, entah itu ngekos gak masalah. Saya dulu Pak, saya dulu awal rumah tangga juga ngekos, orang langsung di rumah orang. Saya ngekos dulu, sama ngekos dulu, habis ngekos munggah kelas ngontrak, gitu. Ngontrak ini ngontrak rono. Nah terus akhirnya baru bisa punya rumah sendiri. Ya itu semua perjuangan. Maka ini yang harus dipenuhi. Untuk supaya apa? Biar supaya pemikirannya itu bisa berkembang. Oh, saya sebagai seorang suami, saya sebagai seorang istri, bagaimana saya melayani suami saya, bagaimana saya ngopeni istri saya, itu biar supaya paham mereka. Kemudian yang berikutnya, bersabar. Allah perintahkan qu anfusakum wa ahlikum narah wa quduhan nas wal hijarah. Allah perintahkan, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Suami bertanggung jawab untuk mentakdib anak istrinya,
untuk mendidik, ya, membimbing anak istrinya. Ya, dia kuatkan dengan ilmunya untuk mendidik anak dan istrinya. Dan harus dengan kesabaran dalam membimbing, dalam mendidik, harus dengan kesabaran. Al-imanu as-sabru was-samaha. Iman itu adalah sabar dan lapang dada. Tatkala istri kurang bener sithik, yo dinasehati, diajari alon-alon, ngono lho. Sayang karo istrinya. Nanti punya anak juga demikian. Sebagai suami harus bisa ngrungkepi anak dan istrinya. Berikutnya, Allah firmankan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka istrimu itu dengan cara yang ma'ruf. Allah firmankan cara yang ma'ruf. Cara yang ma'ruf seperti apa? Ya ma'ruf dalam semuanya. Contohlah Rasulullah SAW, bagaimana sayangnya beliau kepada istrinya, bagaimana beliau mendidik anak-anaknya, bagaimana beliau bergaul di masyarakat. Itu dicontoh, kita contoh. Punya sultan yang baik kita ini. Contoh beliau. Penuhi hak-haknya istri. Istri memenuhi hak-haknya suami. Maka perlu dengan ilmu tadi. Tatkala dia sudah belajar ilmu, dia akan paham haknya sebagai istri, haknya sebagai suami. Dia akan paham mana kewajiban suami, mana kewajiban istri. Kok tanpa ilmu, bubrah, ya udur-uduran. Ngono lho. Nah, ini pentingnya ilmu. Kemudian jangan lupa menjaga kebersamaan. Suami istri itu adalah satu ikatan. Allah Subhanahu wa taala yang mengikatnya. Jaga kebersamaan. Ojo kok ya istri udah masak di rumah, dia malah seneng nyangkringan. Bukan seperti itu caranya. Bukan berarti nyangkringan gak oleh ya, bukan. Oleh kalau mangan ngono ya ora apa-apa. Ning yang di rumah itu juga dipikirkan gitu loh. Saking kita pengen nangkring, gawakno mulih bojone gitu. Kita gawakno sate loro gitu. Seneng istri itu, dapat perhatian. Makan bareng di rumah, sering-sering bareng ya. Saya tuh rumah tangga sudah lama, anak saya sudah 4. Alhamdulillah selalu makan bareng, Pak. Wes sibuk epol, tapi makan bersama saya ini. Makan siang, makan malam itu bersama, asik itu. Masya Allah ya. Jadi itu perlu, kelihatannya sepele, tapi penting itu. Biar supaya hati itu tidak ngeselek. Ya, jarang ketemu bahaya, komunikasi jarang bahaya. Walaupun kelihatannya di rumah, tapi ya hatinya masing-masing, ini jangan. Kemudian berikutnya, yang terakhir ini, selalu memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua yang kita upayakan itu tidak akan ada apa-apanya kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghendakinya. Kalau Allah tidak meridhoi, maka pentingnya kita senantiasa mohon pertolongan dan perlindungan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi doanya sudah dipanjatkan Pak Naib tadi. Masya Allah, itu doa dalam Al-Quran itu. Ya, selalu kita panjatkan juga ya, di dalam doa-doa kita. Hablana min azwajina, ya Allah berikan kami dari istri-istri atau istri kepada suami. Qurrata ayun, yang ya apa? Menyejukkan pandangan. Tatkala kita melihat, sejuk pandangan kita, yang menyenangkan hati, yang membahagiakan hati. Istri lihat suami tambah seneng, tambah seneng, tambah seneng. Suami lihat istrinya juga tambah seneng, tambah seneng. Siapa yang menurunkan cinta? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang berjalan dengan baik di atas tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka cintanya akan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Allah turunkan sakinah, mawadah, warahmah. Bukan lari kemana-mana. Seseorang berantem, ya lari ke sarangan, lari ke Tamangu, diajak digojorkan sewu, ya malah pegatan, gitu. Kenapa? Karena konsepnya bukan itu. Sakinah, mawaddah, warahmah turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya dekati Allah Azza wa Jalla. Jangan menjauh, dekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon pertolongan, mohon perlindungan dengan doa-doa yang masyru'. Hablan min azwajina wa dzurriyyatina, kita mohon keturunan kita, ya, yang menyejukkan pandangan di atas keimanan. Wajana lil muttaqina imama, jadikan kami sebagai pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Kalau menjadi pemimpin orang yang bertakwa, kalau suami menjadi pemimpin rumah tangga, isinya orang yang bertakwa,
pasti suaminya juga harus bertakwa. Nggak mungkin dia mimpin orang bertakwa kok dia tidak bertakwa, itu tidak mungkin. Nah, maka ini adalah satu konsep kehidupan yang insya Allah sangat dahsyat kalau dijalankan. Itu ya tidak bisa dicari di psikiater, di apa. Kalau sudah ada masalah, kembali pada konsep agama, insya Allah akan menjadi baik, karena Allah yang akan menurunkan sakinah, ketenangan, ya, mawaddah, kecintaan, warahmah, nikmat yang sangat luas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang singkat yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan saudaraku berdua ya senantiasa mendapatkan perlindungan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.